Sahalallahu tariqan ilal jannati. Siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya, niatnya semata-mata karena Allah mencari ilmu, sahalallahu, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita fahami. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula untuk keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita dimudahkan pula mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini masuk surat baru, surat Shad. Ya, surat Shad. Jadi ada surat memang judulnya pendek-pendek itu ya. Diawali kadang dengan satu huruf saja. Ada nun, shad, qaf, banyak. Kali ini surat Shad ya, sesuai dengan awal ayatnya bunyinya ya. Wahiyya Makkiyah, ini masih turun di kota Mekah. Jadi jangan bosen Bapak Ibu, kita ngajinya masih Makkiyah, justru membangun pondasi itu jauh lebih penting ya, dan mungkin bosan ya Pak. Jadi kan kalau bangun rumah pondasi terus rasanya gimana? Ya, orang munggah-munggah gitu ya Pak. Kok nggak kelihatan itu. Orang kan seneng langsung ada bangunannya, ada hiasannya indah gitu. Nah, pondasi terus nggak kelihatan ya. Tapi begitulah, Allah Maha Tahu, syariah ini diturunkan bertahap dan Allah melihat pondasi jauh lebih penting untuk dikuatkan karena nanti ada beban yang berat syariah itu Pak. Beban itu termasuk perintah berat itu. Termasuk siam itu perintah yang berat sekali. Maka tidak ditaruh di Mekah Pak. Jadi 13 tahun dakwahnya Nabi di Mekah nggak ada puasa. Ya, nggak ada puasa. Sholat pun baru 2 kali, pagi dan sore. Nanti di Madinah. Nah, hijrah beliau setahun, masuk tahun kedua, turun ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu nanti di Madinah. Karena berat puasa itu ya. Menahan syahwat, menahan makan dan minum, kemudian melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, itu berat. Maka pondasinya harus kokoh. Yang lebih berat lagi juga sama, kesukaan manusia. Dulu hobinya minum khamr, diharamkan. Allah tahu butuh tahapan, tidak mungkin diharamkan di Mekah, diharamkan di Madinah. Ya, rentenir yang tengok-tengok duitnya apa? Beranak pinak itu ya, lintah darat itu diharamkan di Madinah semua. Nah, diharamkan di Mekah rentenir pada bengok-bengok itu. Ya, wong diharamkan di Madinah aja sebagian ngolet Pak itu ya, tetap cari apa? Mbok menawa ada pendapat yang halalan thayyiban mungkin bisa jadi ya. Cari yang mendukung keinginan mereka. Memang tidak gampang ya perihal menjauhi apa yang Allah larang karena itu beban bagi kita. Selain bicara tentang pondasi, sering juga surat Makkiyah ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini surat-surat termasuk membahas tentang kebesaran Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini jadi mukjizat terbesarnya Nabi SAW? Baik, ada berapa ayat ya surat Shaf ini? Sebentar. Sampai ayat agak panjang nih nampaknya 88 ya. Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka surat Shad. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Dan Shad nggak ada artinya ya Pak. Shad nggak ada artinya ya. Ini semua ulama sepakat diserahkan kepada Allah. Karena Nabi nggak pernah menjelaskan, sahabat juga nggak pernah nanya, nggak ada kesimpulannya ini artinya apa. Sudah wallahu a'lam ya. Sama nun, qaf itu nggak ada. Wal Qur'anil dzidzikr, dan Al-Qur'an ya, dzidzikri yang penuh keagungan, yang memiliki keagungan ya.
Balil ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang yang kafir fi izzati wasyiqaq, dalam izzah kesombongannya, wasyiqaq dan permusuhannya, kebenciannya kepada Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu mukjizat bagi yang percaya. Bagi orang kafir, wah ini sesuatu yang kadzab. Apa kadzab? Penuh dusta, kebohongan Al-Quran itu ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami hancurkan, min qablihim, sebelum orang-orang musyrik itu, musyrik zaman Nabi ya. Min qarnin, dari umat-umat terdahulu ya, fanadau, maka ketika mereka dihancurkan itu mereka berteriak, wala tahina manas ya, intinya mereka itu sama Pak, ketika ada ujian, ada adab baru teriak, mereka ngaku salah. Fir'aun juga begitu kan, sebelum ditenggelamkan di Laut Merah berkali-kali Allah kasih peringatan. Begitu sudah nggak ada kesempatan mau tenggelam itu ya, dia sudah nggak bisa ya, karena kanan, kiri, depan, atas, bawah air semua. Dia baru mau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah itu terlambat Pak. Maka Rasulullah sudah menyampaikan, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yughargir. Allah selalu menerima taubat hambanya sebelum sampai tenggorokan nafasnya ya. Jadi selama masih ada kesempatan Allah terima. Tapi orang kafir begitu, mereka beriman ketika kepepet, adab sudah di depan mata ya, baru beriman. Itu 3 dulu ya, karena ini ada agak tajam ini pendalamannya. Yang pertama tentang Al-Quran. Wal Qur'ani, dan Al-Quran dan demi Al-Quran didzikr, yang penuh apa ini? Kalau di sini ada banyak makna. Apa itu dzikru? Keagungan ya. Wal Qur'anu al-mustamilu ala ma fihi dzikrun lil ibadi wa naf'un lahum fil ma'ashi wal ma'ad ya. Jadi Al-Quran itu mencakup ya, apa ini, mencakup petunjuk bagi manusia, hamba-hamba Allah, dalam urusan dunia juga urusan akhirat. Nah, Al-Quran itu kalau kita mengatakan oh Al-Quran tidak bisa menjawab tantangan zaman, itu karena kita saja yang belum mengkaji mendalam makna Al-Quran. Al-Quran petunjuk jelas sekali. Kadang Allah menggunakan hudan linnas, kadang menggunakan hudan lil muttaqin. Kita simak misalnya surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, di situ Pak. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini ada banyak versi. Turunnya malam tanggal berapa itu? Kalau di Indonesia malam tanggal 17. Makanya nuzul Quran mesti 17 Ramadan. Kalau di keterangan tafsir, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, dan Nabi merintahkannya cari Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan, bukan di pertengahan. Nah ini jadi ada perbedaan pendapat dari para ulama. Yang jelas Allah sampaikan di situ hudal linnas. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Satu, petunjuk bagi manusia. Manusia itu berarti di situ umum Pak. Baik yang beriman, yang kafir, yang munafik, itu kalau dia membaca Al-Quran pasti dapat petunjuk kebenaran. Dalam hal apa? Dalam segalanya. Dalam hal yang paling pribadi saja, misalnya urusan pribadi. Nah, di Al-Quran juga menyebut banyak sekali. Misalnya menjaga kesehatan, salah satu poinnya dilarang memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena makanan haram itu merusak. Maka diharamkan sama Allah. Ya, ini bukan soal pribadi. Ya, sama meminum minuman yang memabukkan. Kenapa? Minuman memabukkan haram, merusak akal sehat. Ini bukan soal urusan pribadi. Ya saya kan mendem duit-duit saya sendiri.
Ya, saya nggak ngajak-ngajak orang, wong delik-delik di rumah sendiri, apa salahnya? Nah, itu sering jadi logika orang liberal begitu Pak. Ya, wis mendem urusan masing-masing, sepenting awake orang ganggu awake dhewe ya gitu. Itu soal apa? Nanti itu menghilangkan kepekaan ya, amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu itu. Ya, berbahaya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran juga begitu. Untuk pribadi misalnya yang diharamkan khamr, kenapa kok diharamkan? Merusak akal sehat. Nah, termasuk kenapa sistem ekonomi dalam Islam itu Allah tegas mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Di ayat itu Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa? Riba itu dulman apa dulman? Kezaliman Pak itu. Nah, kezaliman kan, nek telat kena denda, nek ndak bisa bayar di apa itu ditarik Pak. Kan begitu, gitu kan Pak. Nampaknya nggak ada yang pernah berurusan ini karena diam semua, aman ini ya di sini ya. Ya kan begitu Pak, kejamnya kan begitu, dilunasi malah ndak boleh. Ada orang kredit 4 tahun Pak, tiap tanggal 10 suruh bayar, kok terlambat sudah dikasih apa peringatan kan. Nah, ini nanti sampai hari kelima kena penalti berapa gitu kan. Nah, kemudian nggak bisa ngangsur berapa, mungkin bulan, ditariklah Pak barangnya. Nah, zalim nggak? Zalim ya. Lah nek pas punya rezeki baru jalan setahun kok mau ditutup, yang 3 tahun nggak boleh Pak itu. Jadi aneh kan? Nah ini nuwun sewu, ini soal kezaliman. Maka setiap yang dilarang Allah percayalah itu ada keburukannya. Nggak mungkin Allah melarang sesuatu yang baik, nggak mungkin. Ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Setiap yang dilarang pasti buruk. Ya. Dan setiap keburukan dilarang oleh Allah. Ini petunjuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu contoh Al-Quran mengatur semua ini ya. Maka ekonomi di Madinah itu nuwun sewu Pak, begitu Rasulullah selesai bangun masjid, Rasulullah nyuruh sahabatnya, yang paling jago nyari duit siapa? Sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf. Ini kata orang Pak, iku umpama Abdurrahman itu buka watu no ngisore emas Pak nih. Saking namanya, saking hebatnya itu. Pokoknya nopo mawon dicekel Abdurrahman jadi duit Pak niku. Ya pinter Abdurrahman bin Auf niku. Ya. Ini kan ditiru oleh orang-orang kan, maka dia cukup mengamati. Ya datang, wah peluangnya apa ini? Dia jual tali ternyata itu. Mau tali rafia, tali tambang, tali sapi lengkap itu ya. Kemudian dia jual apapun. Nah, Yahudi itu dalam waktu 2 tahun pasarnya tutup Pak, gara-gara nggak payu ya. Ini Yahudi kejam sekali, dia pakai sistem riba. Jadi yang pertama menghidupkan riba itu Yahudi. Oh Yahudi saking senengnya Pak, nek ada orang kok nggak bisa bayar tuh malah harapannya begitu ya. Apa? Kemudian menyita asetnya muslimin kan ketika itu. Nah, ini jadi Al-Quran itu kata Allah sudah pasti ya. Dzikrun lil ibadi, petunjuk bagi hamba-hamba Allah, wa naf'un lahum, dan kemanfaatan untuk mereka fil ma'asyi, dalam urusan ma'isyah. Nah, ini. Maka Islam juga begitu, ngasih tahu agar muslimin itu hartanya berkah, usahanya berkah. Ingat, ada 2 kewajiban harta itu. 1, masalah apa? Yang wajib apa berarti? Zakat, Pak. Zakat berat, sudah pasti berat ya. Maka dalam ayatnya itu ada ayatnya begini kan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. At-Taubah ya, ayat berapa itu? Sebelum ayat 60 itu. Karena ayat 60-nya innamas shadaqatu, siapa sih yang berhak mendapatkan zakat? Ada 8 golongan. Itu At-Taubah 60. Sebelum ayat itu Allah menyampaikan yauma yuhma 'alaiha. Nuwun sewu Bapak Ibu yang hartawan, yang hartanya sudah mencapai nisab, Allah ingatkan di situ yauma yuhma 'alaiha, hari di mana semua harta yang disimpan tidak dihitung ya, yuhma 'alaiha, kemudian dibakar oleh Allah kelak di neraka, fatuqwa biha jibahuhum, kemudian dibakarlah mananya? Batuk. Saya pernah menyampaikan nggak di sini ya, kenapa sih dibakar kok batuk dulu?
Ya Pak. Tuqwa biha jibahuhum, yang pertama dibakar batuknya, wa junubuhum, kemudian apanya? Lambungnya. Terakhir mana? Wa zuhuruhum. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah rasakan apa yang kamu simpan, enggak kamu keluarkan zakatnya. Kenapa kok jibah batuk dulu tuh Pak? Dalam keterangannya, ya, orang dulu itu nggak sama sampai sekarang juga. Namanya duit itu paling apa? Eman Pak. Misalnya hartanya 1 miliar, suruh mengeluarkan 2,5%. Berapa juta itu? 25 juta. 2,5%-nya. Ya, 25 juta banyak atau sedikit Pak? Ditang itu kan, kok 20 juta ya. Lah makanya nyekel batok sih. Nah, 20 juta ini nggo tuku motor untuk siji, nggo umroh tambah sithik ya. Ditang ngitung, maka yang pertama dibakar mananya? Bathuke. Lah sebab ngitung terus itu. Ya. Wa junubuhum, kedua lambungnya. Kenapa? Wah, 20 juta ki nggo makan tengkleng iso setahun. Jadi dia berpikir apa? Mending nggo mangan. Nah, bakarlah perutnya. Nah, karena dia ngitung dan eman-eman, akhirnya ketika penarik zakatnya datang dia pergi. Karena meninggalkannya, yang kelihatan mananya? Punggungnya kelihatan. Wow, dia ngelungane Pak, melengos, lungo, golek duit angel-angel kok mbok tariki zakat. Nah, dia pergi gitu. Maka dibakarlah yang terakhir mananya? Punggungnya itu. Nah, itu dibuka nanti surat At-Taubah itu, ancamannya sampai sedetail itu Pak itu. Dan manusia memang selalu menghitung-hitung, kecuali Allah jauhkan. Wa may yuqashuhan nafsihi. Ada orang-orang yang disayangi Allah. Siapa? Yang dijauhkan dari sifat bakhil. Bakhil itu merusak Pak. Kata Nabi itu 3 penyakit merusak. 1, sukhtun muta', disebut pertama Nabi. Yang paling merusak karakter bakhil. Nah, bakhil itu apa? Ya, cetil, medit, gemi, macam-macam jenenge. Wis pokoke elek Pak, jeneng bakhil itu. Sukhtun muta'un. Kenapa? Ini membunuh empati Pak, membunuh empati. Saya mulai sedikit. Ini Ramadan itu nuwun sewu, kita itu sering banget soal skala prioritas sih kayak 10 hari terakhir Ramadan amal sing paling istimewa apa? Apa Pak? 10 hari terakhir Ramadan yang selalu dikejar dan dianggap paling istimewa apa? I'tikaf kan? 10 terakhir itu. Padahal Nabi bersabda begini, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah termasuk di 10 hari terakhir Ramadan adalah membahagiakan orang Islam, orang Muslim Pak. Biasanya orang bahagia dikasih apa? Dikasih nasihat atau dikasih uang? Kasih uang Pak. Maka berbagi rezeki itu penting sekali. Ini kata Rasulullah, hadisnya Sahih rawahu Ahmad ini. Sururun tudkhiluhu ala muslim, membahagiakan muslim. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, ada yang kesulitan dibantu Pak. Kesulitan apapun itu. Mungkin rumah tinggalnya sudah ini bocor semua ya, dibantu. Itu termasuk yang dicintai Allah. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang orang lain. Wah, ini paling abot Pak ini. Membayar utangnya dhewe wae. Masih berat orang kali kok suruh membayarkan utang orang lain, tapi begitulah yang dicintai oleh Allah. Yang keempat kata Rasulullah, tatrudu anhu ju', ya, mengenyangkan orang yang lapar Pak. Masya Allah, dengar berita hari ini beras berapa sekarang Bu? Beras 16. Ya, ada kemarin mbah-mbah berapa hari nggak makan sampai makan daun singkong itu di berita itu, Masya Allah Pak. Nabi menyebutkan 1, 2, 3, 4 kemudian bersabda begini, wala an amsyiya ma'ai fi hajatin. Saya keluar dari masjid ya, kemudian membantu orang-orang yang kesulitan
ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min a'takifa fi hadzal masjidin nabawi syahron, lebih aku cintai daripada berdiam iktikaf mengatapkan Quran di dalam masjid nggak keluar-keluar 1 bulan. Saya lebih suka keluar-keluar membantu orang susah daripada diam meneng ngatamkan Quran nggak peduli sekitar. Ternyata itu amal yang orang tidak berpikir bahwa ada amal yang jauh lebih utama daripada itikaf. Apa itu? Tadi membantu orang yang kesulitan. Masya Allah. Orang berpikir nak wis itikaf wis koyo-koyo pak, wis juara itu ya, seakan-akan wis urusan ya orang lain, urusan masing-masing gitu. Masya Allah. Padahal enggak. Rasulullah selalu memotivasi. Ada amal pribadi, ada amal muta'adi yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Nah, syukur-syukur jenengan nggih itikaf kalih cekelan HP, Pak. Ya, mobile bankingnya aktif terus toh, transfer sana, transfer sini. Wah, itu yang luar biasa itu. Ya. Itu kan yang paket lengkap, Pak. Ya itikaf ya transfer dana kemana-mana kan gitu ya. Ini kalau sempurna. Baik, itu contoh petunjuk itu dari Nabi SAW. Al-Quran membahas semua ternyata ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu zaman dulu nggak bisa untuk hari ini, ya, dia salah. Ya, semua sumber ilmu Al-Quran itu diyakinkan oleh Allah. Wal Qur'anu dzidzikr. Ya. Tadi ya wal mi'at ya, atau kejadian yang akan datang hari akhirat. Berarti ini iman ini. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan gaib itu yang bicara bukan logika, tapi apa? Iman. Ya. Soal puasa, Pak, puasa itu soal iman. Makanya Rasulullah menyampaikan wa anna ajibi dalam diskusi, semua amal itu ada hitungannya. Jenengan sholat 5 waktu berjamaah, berapa pahalanya? Sekali sholat berjamaah 27, Pak. Ini kan soal hitungan angka kan. Jenengan infak 1 rupiah dilipatkan jadi berapa? 700 kali lipatnya kan angka. Ya, kemudian jenengan baca Quran 1 hurufnya berapa? 10, kelihatan. Adapun puasa wa ana ajibih, pahalanya tanpa batas karena itu memang ibadah yang tahu hanya Dia dan Allah. Baca Quran orang lain tahu nggak? Tahu ya. Wah, baca Quran, salat berjamaah tahu ya. Ini ya, pergi haji umroh harus tahu, malah di kampung itu Pak, pengajian safar haji dan lain sebagainya. Hanya puasa, hanya Allah yang tahu dan kita. Ada orang puasa haus sekali, jarang puasa pertama pas musim panas, Pak, kemudian sambil wudhu ngelek air itu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada, yang tahu hanya Allah ya. Ada suami-suami yang kurang amanah, di rumah sahur, Pak, sampai kantor ngopi ya. Nanti jam 4 sore pulang ketok lemes banget. Waduh, bun lemes banget hari ini, banyak kerjaan di kantor ya. Ketoknya lemes, Pak, gen dikira puasa gitu. Semua bisa ditipu oleh puasa kita, kecuali Allah nggak bisa ditipu. Maka puasa ini pahalanya luar biasa besar ya. Itu hikmah terbesar, Pak, melahirkan ketakwaan. Adapun hikmah tambahan ya menyehatkan, itu hikmah tambahan saja ya. Itu orang beriman wajib percaya semua yang disampaikan Al-Quran, ada petunjuk, ada janji, ada ancaman, wajib percaya. Adapun orang kafir, balilladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Adapun orang kafir, mereka selalu apa? Sombong ya. Wa syiqaq, dan menentang dengan keras semua yang disampaikan Rasulullah. Orang kafir nggak percaya. Karena nggak percaya, mereka hidupnya ngawur, nggak berpikir ada hari pembalasan, nggak berpikir ada hari kebangkitan, nggak berpikir bahwa semua dimintai pertanggungjawaban. Karena nggak ada pertanggungjawaban, ngawur. Nah, siapapun kan begitu. Kenapa periode ini, misalnya jabatan dikasih 5 periode misalnya, kemudian ada serah terima jabatan, itu kan untuk mempertanggungjawabkan kamu 5 tahun tuh ngapain aja, tak kasih duit sekian tuh untuk apa saja, kan ada auditnya gitu. Nah, sama kamu tak kasih umur 60 tahun tuh buat apa?
Ya begitu kan besok pertanyaannya itu ya fima ablahu, untuk apa digunakan? Nah, yang jawab kita dan amal kita masing-masing besok. Nah, orang-orang kafir mereka menentang Al-Qur'an. Ya. Maka Allah mengancamkan begini, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Allah mengancam begini, summa khawwafahum ma ahlaka bihil umam al-mukadzibah qablahum. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, orang-orang Mekah, orang-orang musyrik, jangan sombong kalian menentang Al-Quran. Orang sebelum kalian kuat-kuat. Ada kaum Ad, kaum Samud, Pak. Buat rumahnya bukan dari bata. Dari mana ini? Tebing, Pak. Tebing itu dipahat, ya, dibuat rumah. Luar biasa, orangnya kuat-kuat sekali. Itu bagi Allah, begitu menentang Nabi, dihancurkan dengan satu teriakan malaikat Jibril, semuanya mati. Ya, itu padahal mereka kaum yang jauh lebih kuat daripada orang-orang musyrik Arab ketika itu. Apalagi kalian, begitu kata Allah, sangat mudah bagi Allah menghancurkan orang-orang musyrik Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Nah, ini peringatan kepada mereka yang menyombongkan diri. Wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu aneh, mereka mempertanyakan, "Lu kok nabi ini Muhammad?" Mereka inginnya nabi itu sosok yang sempurna, sudah nggak perlu kerja, makanan langsung cemepak, ya. Jadi tangi turun dongo gludrak dari langit. Maka mereka mempertanyakan, "Mali hadar rasul yamshuna fil aswaq." Nenek Muhammad kan masih kerja, keluar masuk pasar, nggo dagangan, metu lagi. Ini nabi apa gitu kan. Orang kafir itu ngece, Pak. Nabi kok Muhammad, ya. Sugiye yo nanggung, ada yang jauh lebih kaya dari dia, namanya Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Makanya mereka mengatakan harusnya nabinya bukan Muhammad. Siapa? Al-Walid bin Mughirah, itu orang kafir begitu. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Adapun Muhammad ini sahir. Apa sahir? Tukang sihir. Kadzdzab, apa kadzdzab? Kalau kadzib itu berdusta, nek kadzdzab tukang dusta. Ki levelnya wis level apa? Pendusta tingkat apa? Tingkat dewa, nek. Wis pokoknya pendusta nomor wahid ini. Muhammad itu apa? Tukang sihir, tukang ngapusi. Itu orang kafir, kejam sekali lisannya, mereka menuduh Rasul begitu. Aj'alal alihata ilaha wahida. Dia ngomong kemana-mana, Tuhan itu satu. Inna hadala syai'un ujab. Sungguh ini bertentangan dengan keyakinan nenek moyang kita. Jadi memang susah Pak sejak dulu membongkar apa? Tradisi. Kalau sudah budaya itu yang paling apa? Susah, apalagi wis kadung napa Pak? Ngoyot. Ngoyot itu nanti nek dicabut wedi kualat, ya. Maka diuri-uri budaya itu untuk dijaga-jaga, jangan sampai hilang. Orang ketakutan itu. Sejak dulu ya sama motifnya. Loh ini nek Tuhannya satu, nanti nggak rame. Tuhan-Tuhan kita yang lain mau dikemanakan. Nah, ini yang rugi kan bakul patung. Jadi ya sama nanti kalau hal-hal yang dilarang itu nanti juru kunci mangan opo gitu kan. Karena juru kunci setiap ada orang datang dapat apa? Dapat uang, tips dan lain sebagainya. Selalu motif-motif itu yang membuat orang tidak mau menerima kebenaran, ya. Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Tuhan kok satu, begitu kata mereka. Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadzal syai'un yurad. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan dzikru sababin nuzuli hadhil ayatil karimat. Ya. Ada sebab turunnya ayat ini. Ayat yang ke berapa ini? Berarti yang ke-9. Ke-6. Ini ada sebab turunnya. Apa itu? Dari As-Saddi diceritakan inna nasan min Quraisy ijtama'u fihim Abu Jahlin bin Hisham
wal As bin Wa'il, wal Aswad bin Muthalib, wal Aswad bin Abdu Yaghus ya. Satu hari tokoh-tokoh kafir kumpul, ada Abu Jahal, ada Wa'il bin Aswad, ada Muthalib, ada Abdu Yaghus. Semuanya berkumpul, mereka sepakat, "Intoliqu bina ila Abi Thalib." Yuk kita ke rumah Abu Thalib. Dia nggak bisa mengendalikan ponaannya. Muhammad tuh makin berani menjelek-jelekan Tuhan kita. Wis, kita datang ya Abu Thalib. Jadi zaman dulu Pak, orang itu Masya Allah ketokohan itu sangat disegani. Nggak ada yang berani tentang Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib membela mati-matian siapa? Ponaannya. Nggak berani. Padahal agamanya apa Abu Thalib Pak? Musyrik kan itu ya. Kemudian kumpullah mereka menekan Abu Thalib. Nah karena ditekan terus, kemudian Abu Thalib ya dikatakan begini, "Ya Aba Thalibin anta kabiruna wa sayyiduna." Ya, Abu Thalib panjenengan orang yang paling sepuh di antara kita, panjenengan orang yang paling terhormat di antara kita. Tolong kendalikan ya, nasihati ibnu akhika, ponaanmu yang terus menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami. Ya. Maka Abu Thalib manut, kemudian faba'asa ilaihi Abu Thalib, kemudian Abu Thalib ngutus budaknya untuk menjemput Rasulullah Muhammad. Nah, kemudian sampai tempat itu Rasul ditanya, "Yabna akhi, wahai anak saudaraku." Ini ungkapan lembut, Pak. "Haula'i masyikhatu qaumik." Mereka ini Abu Jahal dan kawan-kawan ini tokoh-tokoh ya, kaummu. Ini syekh itu ya, orang yang dituakan ya. Sa'alu, mereka meminta satu, agar kamu berhenti, jangan menjelek-jelekan Tuhan mereka. Ya. Kemudian Rasulullah diam. Begitu selesai mereka bicara, ini Nabi Pak akhlaknya Masya Allah tidak pernah menyela pembicaraan ya. Nggak kayak politikus debat, nggak pernah sabar ya Pak. Harus ngomong langsung, wow, ya, ditimpali begitu. Itu adab yang sangat buruk. Nabi saja dengan orang kafir nggak pernah nyela, nggak pernah langsung motong membicara. Nabi nunggu, begitu dikasih kesempatan beliau bicara. Qala ya, "Ya am, wahai paman, wahai Abu Thalib, afala'atuhum ila ma huwa khairul lahum." Saya tidak menjelek-jelekan Tuhan mereka sebenarnya. Saya justru ingin mengajak untuk yang lebih baik dari apa yang mereka sembah. Apa itu? Ya, qulu la ilaha illallah. Katakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wah, langsung marah semua Pak itu. Abu Jahal, Al-Walid, Al-Wa'il, Al-Aswad semua meninggalkan rumah Abdul Muthalib ya, sambil apa? Sambil mencela ya Abdul Muthalib, dan mereka mengatakan apa ini? Animshu wasbiru ala alihatikum ya. Tetap kita nggak boleh berhenti sampai di sini ya. Dan adapun kalian orang-orang musyrik, sabar, tetaplah sembah Tuhan kalian yang banyak itu ya. Jangan ngikutin Muhammad. Begitu orang-orang pergi, Masya Allah, Rasulullah melihat ada kesempatan ini. Apa kesempatan itu? Rasulullah begitu. Falamma kharaju da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu. Begitu orang kafir itu pergi semua, Rasulullah memanfaatkan kesempatan ini. Mumpung berdua sama pamannya, paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Paman itu orang baik, sudah bantu, melindungi, mendukung full. Paman cuman kurang satu, kenapa tidak masuk Islam? Paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib itu tetap nggak mau Pak. Masya Allah ya. Kemudian Abu Thalib mengatakan, qala bal ala dinil asyakhi. Enggak, saya tetap ya ngikuti agama nenek moyang kita, Abdul Muthalib ya. Ini Masya Allah Pak, orang memang belum dapat hidayah tidak bakal dapat hidayah. Maka langsung turun ayat, innaka latahdi man ahbabta. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Jadi itu Pak, setiap ada kesempatan Rasulullah selalu bisik Abu Thalib, paman ucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain ya, sampai disebutkan ketika Abu Thalib sakitnya sudah mulai parah. Ini di usia 83 loh, salah Abu Thalib ini. Sepuh banget ya.
Maka begitu mau meninggal dunia, orang-orang sudah pada ngumpul, Pak. Yang ngumpul tokoh-tokohnya dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kumpul semua. Nah, yang belum kumpul tinggal satu, siapa? Rasulullah, Pak. Nah, Rasulullah kemudian dipanggil, ya. Ya, kemudian Rasulullah dipanggil. Nah, kemudian ketika Rasulullah dipanggil itu semua sudah kumpul. Abu Thalib langsung minta, mana ponaanku, saya mau bicara. Ya. Nah, fi dzalikal majlis walam yajid Rasulullah sallallahu in jalasa ila janbi Abi Thalib ayakuna arqullahu alaihi. Ketika Rasulullah dipanggil itu ada space satu tempat duduk. Ada, jadi ini Abu Thalib sedang berbaring, tokoh ngumpul semua, Pak. Ini barat rajanya Pak Abu Thalib itu. Jadi semuanya mendekat. Ada satu kursi kosong itu. Nah, itu dilihat Abu Jahal. Iki kursi ini kalau sampai diduduki Muhammad, jangan-jangan nanti Abu Thalib dibisiki untuk ngucapin la ilaha illallah. Nggak boleh itu. Abu Jahal langsung ngadeg berdiri duduki kursi itu, sehingga Muhammad nggak punya tempat duduk, tetap di depan pintu. Ya, itu riwayat dari Ibnu Katsir. Jadi Rasul Muhammad itu nggak dapat tempat duduk. Fajalasa indal babi faqala Abu Thalib ai ibni akhi mali qaumuka yashkunaka. Rasulullah jauh dari kejauhan, Pak. Ya, maka beliau nggak bisa maksimal. Nah, itu ada beberapa riwayat kalau versinya Abu Thalib Rasulullah nggak sempat bisikin, ya, karena hari itu sudah dikepung siapa? Oleh tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy saking takutnya kalau Abu Thalib dapat hidayah. Rasulullah dari kejauhan itu mengingatkan, ya am wahai pamanku la ilaha illallah. Abu Jahal di sampingnya langsung ngomong, Abu Thalib, apa kata orang Arab kalau kamu sampai meninggalkan agama nenek moyang kita? Durhaka kamu. Wes mumet Pak Abu Thalib. Melu Abu Jahal pemelu Muhammad itu kan. Akhirnya langsung dia mantep. Begitu nafas terakhirnya, inni ala millati Abdul Muthalib. Saya tetap istiqomah, ya, mengikuti agama Abdul Muthalib. Matilah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Masya Allah, Pak. Orang baikkah Abu Thalib? Baik, ya. Tapi masuk surga? Enggak. Dia di neraka. Kata Rasulullah, falaula ana, andekan bukan karena permohonanku kepada Allah, Abu Thalib disiksa di neraka yang bawah, tapi karena permohonanku dia diangkat oleh Allah di tepian neraka, kakinya menginjak bara api, otaknya mendidih ketika itu. Itu siksaan yang paling ringan bagi Abu Thalib. Masya Allah, Pak. Ini mahalnya sebuah apa? Hidayah Islam dan iman, ya. Ini ada kisah begitu dalam tafsir ketika membahas tentang bagaimana upaya orang kafir menjauhkan orang-orang muslim dari Al-Quran. Ma sami'na bihada fil millatil akhirah inna hada illa ikhtilaq. Kita itu sudah serawong sama orang Nasrani, ya, Yahudi di mana-mana. Nggak ada mereka yang mengatakan Tuhan itu satu. Ini ajaran Muhammad, ini ajaran paling menyesatkan gitu. Ternyata memang Nasrani di zaman itu sudah mulai apa Pak ini menyelewengkan. Tuhannya ada berapa Nasrani? 3 kan? Ini Muhammad satu-satunya nabi yang mengatakan Tuhan itu satu. In hada illa ikhtilaq, ini mesti kedustaannya Muhammad. Gawe-gaweannya Muhammad itu. Untuk orang-orang kafir selalu apa? Menebar keraguan ketika ada orang yakin dengan yang dibawa Rasulullah, ya. A'unzil alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkin min dzikri bal lamma yaduku adzab. Ya. Apa kata mereka? Kok bisa kita itu banyak yang mulia, kok Quran itu turun hanya ke Muhammad? Kok saya nggak dapat, Al-Walid nggak dapat? Itu logika orang kafir tuh, Pak. Ya, karena mereka tuh berpikir bahwa harusnya kalau memang itu kebaikan yang dapat orang-orang yang kaya, yang mulia, yang terpandang, dan itu banyak, bukan hanya Muhammad kata mereka, ya. Maka mereka menolak semua Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, ya. Am indahum khazainu rahmati rabbik al-azizul wahhab. Allah sampai heran mengatakan, ya, mereka bicara begitu kenapa? Ya.
lamma yaduku adab, mereka belum merasakan adabku. Nah, jadi ini Allah intinya mengatakan bahwa ucapan itu akan menjadi penyesalan terbesar mereka. Kenapa mereka menolak hidayah? Ya. Isya belum, Pak? Kurang 1 menit ya. Ya. Saya sempurnakan ini udah ya, Isya ya. Ada kisah Nabi Dawud di sini, juga ada kisah Nabi Dawud itu masya Allah Nabi yang kekuatannya luar biasa, Pak. Pasukannya banyak sekali. Nabi Dawud itu setiap malam, dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah menceritakan setiap malam penjaganya itu 40.000 ketika tidur. Ya, 40.000, Pak. Dan 40.000 itu gilirannya jaga itu setahun sekali belum tentu dapat. Berarti nek tahun 2024 sudah jaga Nabi Dawud sekali, nanti jaga lagi 2025. Nah, artinya kalikan aja 40.000 kalikan berapa? Karena setiap malam 40.000 dan yang sudah jaga giliran jaganya lagi tahun berikutnya. Itu Nabi Dawud, berarti pasukannya sangat banyak sekali. Nek dihitung logika aja berarti ya 40.000 kalikan setahun berapa, Pak? 360. Berapa itu ketemunya ya? Ayo yang duitnya banyak dihitung. Biasa ngitung duit jutaan, miliar mungkin ya, jutaan ya. Ya berarti berapa? 3, 6 kalikan 4. Banyak ya. Oh, itu yang jelas mungkin 12 juta atau 14 juta lah sekitar itu, Pak. Ya, itu pasukannya penjaga tidurnya, bukan pasukan siangnya, Pak. Siangnya lebih banyak lagi ya. Saya baca kalau di dunia itu pasukan terbesar itu miliknya Amerika ya. Jumlahnya 3 juta sekian kalau tidak salah. Itu tidak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Allah nyampaikan sini, wadhkur abdana Dawud dal ait, ya, ingatlah hamba kami Dawud yang kuatnya luar biasa. Orang sekuat itu tunduknya kepada Allah luar biasa. Ini untuk menunjukkan lah wong musyrik we rak duwe kekuatan kok kemaki begitu. Maksud Allah itu begitu ya. Enggak punya pasukan aja kok kemaki. Bandingkan dengan Nabi Dawud, masya Allah pasukannya kuat tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah lalai. Bahkan Nabi Dawud itu setiap tahun puasanya setengah tahun, Pak. Karena puasa Dawud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berarti kan berapa puasanya? 360 bagi 2 kan? 180 hari dalam setahun puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian sholat malamnya juga Rasulullah mengatakan ahabbu sholat ilallahi ta'ala sholatu Dawud. Sholat malam yang paling Allah cintai adalah sholat malamnya Nabi Dawud alaihissalam. Puasa yang Allah paling cintai adalah puasa Nabi Dawud alaihissalam ya. Itu insya Allah dibahas kapan ya? Besok sudah mulai tarawih belum? Oh belum ya? Usah sabar berarti. Ya dilanjut insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang. Kalau besok temanya insya Allah tarhib Ramadan sama fikih Ramadan ya. Meskipun sudah biasa tapi kita semoga teringat dan jadi pengingat ya, pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.